Oke adik-adik, kita mulai ibadah hari ini ya. Sudah hampir semuanya kumpul nih. Nah teman-teman yang lain, tapi nggak apa-apa. Kita sambil mulai sambil nungguin yang lain ya. Oke, yang bisa on cam yuk sama-sama kita on cam, kita sama-sama beribadah hari ini. Sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, duduknya yang rapi. Yuk kita sama-sama berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang cerah ini. Terima kasih juga karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama pada hari ini. Tuhan yang berkati dari awal hingga akhirnya supaya dapat berjalan dengan lancar, dan juga Tuhan yang berkati supaya kami semua bisa menjadi anak-anak yang baik dalam mendengarkan firman Tuhan nantinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, siapa di sini yang masih ngantuk? Ada nggak di sini yang masih ngantuk? Oh, Jefta masih ngantuk. Kayla udah seger belum? Belum. Belum. Oke, nggak apa-apa. Walaupun belum segar, kita sama-sama mau. Kita sama-sama mau nyanyi satu lagu biar semuanya semangat, biar semuanya makin segar lagi, oke? Kita mau nyanyi lagu Ku Masuki Gerbangnya. Sambil bertepuk tangan ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lagi dari awal ya, aku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Nyanyi dong semuanya. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yeay. Kayaknya masih belum semangat nih. Masih belum seger. Ya nggak sih? Nyanyinya kayaknya masih pada kurang semangat. Coba deh badannya diregangin dulu. Kayaknya pada pegel-pegel, baru bangun tidur apa ya? Marco udah melakukan peregangan sama Devanka. Kanan, kiri. Sampai bunyi kretek-kretek. Gak apa-apa. Jam 6 ke 7. Oh, bagus. Mantap. Bangunnya pagi-pagi. Pasti lebih semangat lagi. Nah, kalau aku sharingnya. Oke. Gak apa-apa. Walaupun masih pada lemes-lemes, Cici mau ngajak kalian untuk nyanyi lagu yang lebih semangat lagi. Atau menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Karena kita harus bersuka cita ya. Karena kita hari ini sama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan senang banget hari ini bisa ketemu sama teman-teman semua. Nyanyinya dengan semangat dan dengan penuh sukacita, oke?
Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi, oh sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Bam 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 bam. Ayo semuanya nyanyi dong. Marco, nyanyi yuk. Kita angkat pujian ini satu kali lagi dengan lebih semangat dan lebih bersukacita. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Sudah mulai panas belum? Habis nyanyi, walaupun pada masih nggak pakai gerakan tapi nggak apa-apa. Penting hatinya harus tetap sukacita ya, hatinya harus happy. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Niko, kita sama-sama mau angkat pujian. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Ada yang tahu kan lagu ini? Ada yang tahu nggak lagu ini? Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Nah, karena ada yang tahu, semuanya pasti udah tahu. Nyanyinya di rumah harus lebih semangat lagi, oke? Jangan males-malesan, karena kita harus semangat mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, oke? Yuk, kita nyanyikan lagu Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga-bunga. Oh Yesus, lebih indah dari
Nah, semuanya udah siap mendengarkan firman Tuhan? Mana nih suaranya? Coba di on mic semuanya udah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap. Siap. Oke. Yep. Oke, selamat pagi adik-adik. Boleh jawab Kak Niko nggak? Kak Niko pengen dengar suaranya nih. Apa kabar semuanya? Apa Kak Niko pengen dengar suaranya? Baik. Terima kasih Marco. Kak Niko pengen dengar suaranya. Jefta. Oke, baru Kak Niko mau minta tolong. Sisil, apa kabar? Sisil. Sisil malu-malu kayaknya. Mikaela sama Misa, apa kabar? Lambaikan tangan. Terima kasih. Adin, apa kabar? Terima kasih responnya. Nah, Kak Niko hari ini sengaja pakai backgroundnya, lihat ada alat tulisnya. Karena Kak Niko tahu adik-adik udah mulai masuk sekolah. Senang nggak masuk sekolah? Nah, Aku sekolahnya besok. Belum tahu. seneng. Siapa aja sih yang udah masuk sekolah? Boleh Kak Niko? Yang udah masuk sekolah siapa aja sih? Offline. Online ya. Online ada nggak sih adik-adik? Ada yang udah online nggak? Gimana? Masuk sekolah seneng nggak? Kan Niko pengen dengar nih ceritanya dari adik-adik. Seneng nggak masuk? Tanggal 13 aku vaksin kedua. Siapa lagi sih yang udah masuk sekolah tadi? Jafta seneng nggak masuk sekolah? Ya, senang. Udah setiap hari sekolah. Mantap. Terus siapa lagi yang masuk sekolah? Gimana? Ada yang mau cerita gimana pengalamannya? Udah liburan kemarin terus ketemu lagi sekarang sama teman-teman di sekolah meskipun masih lewat Zoom gitu ya. Seneng nggak? Ada yang mau cerita nggak kira-kira? Ada atau tidak? Kan Niko pengen dengar nih ceritanya dari adik-adik. Semester Yang mau tambah cerita? 1. Jadi semester 2 sekarang. Oh, PN nambah banyak, pelajaran nambah susah. Ada les. ada les, sibuk ya Panka pasti. Terus yang lain gimana? Yang lain? Adin gimana Adin? Kan Niko pengen dengar ceritanya Adin. Enggak ada. Nggak ada cerita. Oke deh. Nah, hari ini kita mau ngapain? Kita tadi udah nyanyi, sekarang kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira Kak Niko mau cerita tentang apa hari ini? Nanti adik-adik boleh ditebak. Tapi sebelumnya Kak Niko hari ini bawa satu teman. Tapi temannya Kak Niko pinjam dari... Ya, apa ada yang tahu ini temannya? Siapa punya? Tentang firman Tuhan. Aku bisa tebak. Itu siapa? Ayo, ada yang tahu ini punya siapa? Ini si Jebri itu kayaknya. Ini si Jebri paling banyak boneka. Kali ini Kak Niko pinjam punya Sisil, tadi dipinjemin sama Cicepi. Namanya siapa? Kak Niko kasih nama baru ya. Kak Niko kasih nama Jojo dari Jogi. Nah, adik-adik ini apa? Ini anjing, ini boneka, atau ini makhluk hidup? Itu boneka anjing. Makhluk hidup. Makhluk hidup. Anjing itu.
Itu baru makhluk hidup ya. Tapi ini apa? Ini Boneka anjing. Boneka anjing. Adik-adik yang punya boneka sekarang, Kak Niko mau tanya. Kak Niko kemarin udah lihat bonekanya Marco sama Ferin, nama aku pasti masih siap gitu bonekanya. Siapa lagi yang punya boneka? Coba boleh diambil bonekanya. Tunjukin sama-sama yuk. Ini aku punya peliharaan. Siapa yang punya boneka lainnya? Parasit sama hiu. Cewek-cewek pasti punya boneka. Kalau yang cowok mungkin selain boneka, mobil-mobilan biasa. Terima kasih Ferin. Siapa lagi? Oke, kakak bawa tuh bonekanya. Tahu nih boneka apa. Bisa jadi guling. Panjang. Kak Niko dulu juga punya di rumah, tapi udah nggak Kak Niko bawa. Nah, adik-adik Kak Niko mau tanya, kira-kira boneka yang Kak Niko, ini bukan Kak Niko punya sih, ini punyanya Sisil. Boneka yang adik-adik punya, itu bisa hidup nggak? Bisa. Masa sih? Bisa hidup nggak? Punya aku itu Sharky. Enggak bisa hidup boneka. Wah, Kak Niko baru tahu. Kira-kira bisa hidup nggak ya? Karena setahunya Kak Niko, namanya boneka itu nggak bisa hidup. Dia diem doang, nggak gerak. Coba Kak Niko kalau nggak apa-apain. Dia bisa gerak sendiri nggak kira-kira? Bisa. Masa sih? Coba. Udah. Boneka arwah. Ya udah boneka anjingnya kayaknya nggak hidup. Cara bikin hidupnya pakai teknologi. Pakai teknologi zaman masa depan. Hidup kan ya? Setuju? Manusia udah punya banyak planet dikuasai. Setuju nggak sama Kak Niko? Boneka itu nggak bisa hidup. Boneka itu benda mati. Setuju nggak? Enggak. Setuju. Boneka misalnya Ferin tuh malam-malam boneka ada di belakangnya. Atau Sharky-nya Marco tiba-tiba jalan sendiri. Kira-kira kalian takut Ya nggak? hidupku bukan boneka dia. Dia Sharky aja jatuh ke bawah kolong. Kalau Kak Niko, Sharky jalan. oke, terima kasih. Kalau Kak Niko sih takut ya, karena namanya boneka itu kan benda mati, dia nggak hidup. Nah, kira-kira adik-adik bisa nggak nyuruh bonekanya, yuk jalan ke sini. Misalnya Kak Niko suruh si boneka ini, ayo Dodo jalan ke Kak Niko. Ayo Dodo lambaikan tangan. Bisa nggak? Bisa. Dengan teknologi zaman sekarang bisa, tapi bukan hidup. Kalau zaman Tapi kalau harusnya kan nggak bisa kan, karena ini boneka benda mati. Nah, kalau adik-adik bisa bikin bonekanya hidup, wah itu keren banget. Ini bisa lihat. Pak mana? Bentar. Sebentar kan lihat. Kak Niko tahu. Ferin bisa bergerak. itu bukan benda hidup, itu cuma bonekanya bisa kayak makhluk hidup tapi bukan hidup. Ya, tapi seharusnya boneka itu nggak bisa hidup karena dia nggak punya nyawa. Beda sama kita manusia, beda sama hewan. Kalau hewan itu makhluk hidup, apalagi kita manusia makhluk hidup. Nah, adik-adik, Niko mau cerita apa sih? Niko mau cerita tentang dua orang manusia pertama. Siapa ya dua orang manusia pertama? Adam dan Hawa. Iya, ada nyawa. Iya, ada Manusia hidup nggak berarti dia? hidup. Hidup apa? Niko mau balikin si Dodo dulu deh, kasihan dia. Berarti kalau Adam dan Hawa hidup ya. Tapi adik-adik, kalau misalnya kalian punya boneka terus bilang boneka hidup, terus itu hidup, bisa nggak kira-kira? Kalau menurut kalian? Bisa. Karena nggak punya nyawa. Teknologinya kurang canggih untuk bikin hidup. Kurang canggih ya, mungkin nanti gitu ya, kita nggak tahu. Tapi yang namanya boneka nggak bisa hidup, beda sama kita manusia. Nah, hari ini Kak Niko mau cerita tentang bagaimana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, menciptakan kita manusia. Ingat nggak waktu itu Tuhan menciptakan Adam lewat apa? Kalau ada yang ingat dulu pernah diceritain pasti sama guru sekolah minggu. Melewat tanah. Ya betul, Marco masih ingat, berarti keren. Tuhan menciptakan Adam dengan debu dan tanah. Dan akhirnya Tuhan memberikan nafas kehidupan pada Adam dan Hawa, dan mereka pun bisa punya kehidupan. Nah, tapi adik-adik, Kak Niko hari ini mau ceritanya setelah kejadian itu.
Nah, gimana ceritanya? Mari kita lihat sama-sama. Oke, nah ini gambarnya apa kira-kira? Gambarnya apa itu? Kira-kira gimana kah ini gambarnya? Di pohon. Oh, pohon. Pohonnya ngapain? Ada binatang-binatang. Itu di bumi. Bumi. Kira-kira ini kalau Adam dan Hawa ceritanya berarti tempatnya di mana? Di Taman Eden. Eden. Taman Eden bukan bumi. Betul. Nah, adik-adik kalau misalnya bingung, Kak Niko ceritanya Adam dan Hawa itu di Alkitab ada di mana sih? Ceritanya Di ada Taman di Eden. Tapi di gambar itu gak ada Adam dan Hawa. di kitab apa? Ke apa itu kejadian? Nah, betul, Kejadian pasal 3. Nanti adik-adik kalau yang punya Alkitab di rumah boleh dibuka. Tapi ceritanya panjang, Kak Niko nggak bacain hari ini. Nanti kita baca ayat hafalannya aja, oke? Jadi ceritanya waktu itu di Taman Eden ada Adam dan Hawa dan ada binatang-binatang yang banyak. Tapi ada satu hewan yang jahat. Hewan apakah itu? Ular pinter. Betul banget, dia adalah Kak Niko tadi kelewatan. Jadi hari ini kita ceritanya Adam dan Hawa. Oke. Dia adalah ular yang licik. Tapi dia juga ternyata ular yang jahat. Ngapain lalu si ular itu? Si ular itu ingin membujuk Adam dan Hawa. Dia bilang ke Adam dan Hawa, waktu itu kan Adam dan Hawa tuh nggak boleh makan buah yang ada di tengah Taman Eden. Ingat nggak nama buahnya apa? Yo, nama buahnya nggak susah sih, tapi kalau adik-adik ingat berarti wah keren banget. Ingat nggak? Apa? Buah pengetes. Buah Tahu. buah terlarang. Betul sih, buahnya terlarang nggak boleh dimakan. Buah Pengetahuan. betul, buah pengetahuan. Tuhan bilang kalian berdua Adam dan Hawa nggak boleh makan buah dari pohon ini. Buah yang lain nggak apa-apa, kalian makan buah semangka, buah apel, buah durian yang Kak Niko suka. Terus kalian suka buah apa lagi adik-adik? Jangan ada nanas, siapa yang benci nanas? Buah anggur, mangga. Buah anggur, ingat ya, buah itu sehat, jadi harus banyak makan buah dan sayur. Nah, Tuhan ngomong nggak apa-apa kalian makan semua. Buah nanas yang Fairin nggak suka pun nggak apa-apa dimakan. Terus buah anggur, buah kelengkeng, buah jambu, semuanya buah boleh. Kecuali satu buah itu, buah pengetahuan yang baik dan benar. Nah, kalau kalian makan, kalian nanti akan mati. Tapi ternyata si ular ini jahat dan ingin membohongi Adam dan Hawa. Dia ingin menipu Adam dan Hawa. Waktu Hawa ada di dekat pohon itu, tiba-tiba muncullah si ular dan dia ngomong, "Hei Hawa, kamu makan aja itu buahnya. Kamu gak akan mati kok. Buahnya enak loh. Malah kalau kamu makan, kamu bisa jadi kayak Tuhan." Terus si Hawa mendengar perkataan ular itu. Dia langsung berpikir adik-adik, Tuhan kan bilangnya gak boleh ya. Tapi kok aku penasaran sih pengen makan buah itu. Dan karena dengar perkataan si ular tadi, Hawa pun mulai terbujuk. Menurut adik-adik, Hawa makan buahnya atau? Kalau Hawa lebih pintar, Hawa pasti nggak percaya sama ularnya gitu. Tapi itu buah untuk yang pintar, jadi gimana? Hawa nggak pintar Marco ya? Kenapa Hawa kok mau? Karena Hawa itu dibohongi adik-adik. Dan dia itu, ini misalnya contohnya ya, Kak Niko bilang ke, ke Marco sama Jefta deh. Marco, Jefta, kamu mau gak ikut Kak Niko? Kalau ikut nanti Kak Niko kasih sesuatu loh. Mau nggak kira-kira kalian? Misalnya kalian nggak kenal nih sama Kak Niko, Marco sama Jefta nggak kenal sama Kak Niko, terus di jalan, Kak Niko bilang kayak gitu. Gitu. Namanya siapa? Marco, namanya Jefta. Marco sama Jefta mau nggak ikut kakak? Nanti kalau ikut Kak Niko kasih uang, Kak Niko kasih biar dapat uang 5 juta. Oke. Kalian mau nggak? Enggak.
Enggak. Oh, Rani nggak mau. Nanti Kak Niko kasih apa yang kalian mau loh. Enggak ada. I am not a little child again. Mungkin Oke, berarti kecil ada banget. ceritanya tadi kalian kan nggak kenal sama Kak Niko. Kak Niko ini orang-orang nggak kenal lah, orang aneh, orang stranger gitu ya. Nah, kalau kalian diajak sama orang nggak kenal di luar dan itu nggak ada papa mama, jangan langsung diiyain loh ya. Hati-hati, karena siapa tahu dia itu penculik, kalau dia itu pencuri, jadi kalian harus hati-hati. Nah, tadi jawabannya Marco, kakak sama Jefta udah bener. Nah, tapi waktu itu Hawa tuh juga dibujuk sama ular. Gak apa-apa kamu makan buah itu, kamu tuh gak akan mati, malah kamu akan jadi seperti Tuhan. Kamu akan jadi, bisa dibilang, jadi seperti dewa. Nah, Hawa pun mikir, menarik sepertinya. Dan akhirnya Hawa pun terbujuk sama perkataan ular tadi. Dan akhirnya si Hawa pun makan buah itu adik-adik. Dia kalah sama si ular. Padahal Tuhan ngomong nggak boleh makan, tapi karena bujukan si ular itu akhirnya si Hawa pun makan buahnya. Dan nggak cuma makan sendiri. Si Hawa tawarin suaminya. Siapa nama suaminya? Adam. Siapa? Adam. Berapa nama siapa? Selamat. Adam. Betul. Ya, dia nawarin suaminya Adam. Dan Adam pun ya karena dipikir Hawa makan, Adam juga makan lah. Akhirnya mereka gak taat sama perintahnya Tuhan. Padahal Tuhan bilang gak boleh makan buah itu. Tuhan tuh cuma kasih perintah satu doang loh. Kalian gak boleh makan buah itu. Akhirnya tetap dimakan adik-adik. Dan setelah dimakan, memang benar perkataan ularnya, mereka nggak mati adik-adik. Tapi mereka jadi sadar, kalau mereka ternyata telanjang nggak pakai baju, mereka langsung malu, langsung menutupi badannya, aku malu, aku ternyata nggak pakai baju. Mereka langsung sembunyi di balik semak-semak. Memang mereka nggak mati, tapi ada yang berubah dalam diri mereka. Karena mereka sudah tidak mentaati Tuhan, akhirnya mereka berbuat Dosa. Betul sekali, karena mereka nggak taat sama Tuhan, akhirnya mereka berbuat dosa. Dan itulah ceritanya manusia pertama kali berbuat dosa. Setelah mereka berbuat dosa, karena mereka nggak taat sama perintah Tuhan, tiba-tiba datanglah Tuhan dan memanggil mereka, Adam, Hawa, di mana kalian? Adam, Hawa, di mana kalian? Terus Tuhan dengar nggak suaranya? Tuhan nggak dengar suaranya. Karena Adam dan Hawa waktu itu malu. Mereka malu mau ketemu sama Tuhan. Mereka bersembunyi. Dan ketika Tuhan ketemu mereka, kenapa kalian bersembunyi? Tuhan tanya. Mereka nggak mau jawab. Tapi Tuhan tahu, pasti kalian makan buah yang aku larang itu kan? Terus adik-adik bukannya jawab, iya Tuhan kami minta maaf. Mereka nggak mengaku. Mereka malah nyalahin. Si Adam bilang, ini loh Tuhan, ini istri yang Tuhan kasih itu. Si Hawa itu nyuruh aku makan. Si Hawanya nyalahin si ular. Loh, Tuhan, bukan aku yang mau makan, aku dibujuk sama si ular ini. Yang salah si ular ini Tuhan. Nah mereka bukannya bilang sama Tuhan, iya Tuhan aku salah, aku berbuat dosa, aku minta maaf. Dan mereka malah menyalahkan orang lain. Tambah banyak lagi dosanya mereka adik-adik. Mereka malah berbohong, mereka nggak jujur, dan malah berbuat dosa lainnya. Nah kalau adik-adik misalnya begitu ditanyain sama papa mama, misalnya habis berbuat salah, terus papa mama tanyain, ini siapa yang bikin ini? Kalian jujur atau bohong biasanya? Yo. Jujur. Ada yang jawab. Ya, harusnya anak Tuhan yang baik jujur, tapi waktu itu Adam dan Hawa malah berbohong dan gak mau mengaku sama Tuhan. Akhirnya Tuhan ngomong begini adik-adik. Tuhan ngomong, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau itu si ular, dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Intinya apa? Intinya Tuhan menghukum mereka. Tuhan menghukum si ular, Tuhan menghukum si Adam, Tuhan menghukum si Hawa, dan mereka pun semuanya dikasih disiplin sama Tuhan. Karena mereka udah gak mau jujur sama Tuhan.
Tapi ternyata di dalam firman yang Tuhan katakan itu, meskipun Tuhan menghukum mereka, Tuhan tetap mengasihi mereka. Meskipun Tuhan memberi mereka hukuman, Tuhan memberi mereka disiplin, Tuhan tetap mengasihi mereka. Karena nantinya, di masa depan, keturunan Adam dan Hawa yang akan menyelamatkan manusia di dunia ini. Keturunan dari Adam dan Hawa yang akan menebus manusia dari dosa dengan mati di atas kayu salib. Siapa namanya? Siapa yang mati di atas kayu salib? Tuhan Yesus. Yesus. Karena Tuhan nanti turun menjadi manusia dan menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, akhirnya yang namanya Tuhan kasih hukuman, mereka mau nggak mau harus menturuti. Setelah Tuhan menghukum mereka, di situ mereka Tuhan bilang, sekarang kamu harus keluar dari Taman Eden. Taman Eden itu tempatnya suci, bersih, kudus. Dan karena kamu sudah berbuat salah, karena kamu sudah berbuat dosa, kamu harus pergi. Akhirnya mereka pun pergi, diusir dari Taman Eden, dan mereka pergi dari Taman Eden tersebut. Nah, adik-adik, kira-kira kesalahannya Adam dan Hawa apa sih? Tidak Salah. nurut perintah Apa sih? Tuhan. Melanggar perintah Tuhan. Melanggar perintah Tuhan. Karena Tuhan tadi suruhnya apa? Jangan memakan buah pengetahuan. Betul, Tuhan bilang nggak boleh makan buah itu. Si Adam dan Hawa malah makan buahnya. Nah, sekarang tadi mau tanya, kalau adik-adik, kira-kira adik-adik juga pernah berbuat dosa nggak? Waktu Tuhan bilang apa di Alkitab, kira-kira adik-adik taat sama perintahnya Tuhan atau malah nggak melakukan perintah Tuhan? Siapa yang pernah berbuat tangan? Yang pernah berbuat salah, yang pernah berbuat dosa, angkat tangan. Saya sih pernah berbuat salah lah. Pernah ya? Kan aku yakin adik-adik juga pernah berbuat salah, tapi nggak apa-apa. Yang namanya berbuat salah itu wajar. Tapi ingat, kita harus kalau berbuat salah harus jujur sama papa mama, jujur sama orang yang kita mungkin berbuat salah dan bilang minta maaf karena tadi misalnya Kak Niko udah berbuat salah. Dan kalau misalnya kita berbuat dosa, kita buat salah sama Tuhan, kita melanggar perintah Tuhan, kita juga harus minta maaf sama Tuhan. Waktu berdoa, Tuhan, Niko minta maaf karena Niko tadi sudah berbuat dosa, karena Niko udah nggak taat sama Tuhan. Tuhan suruh Niko belajar, suruh Niko datang ke gereja, suruh Niko baca Alkitab, suruh Niko doa, tapi Niko malah tidur. Maafin Niko ya Tuhan. Nah, adik-adik harus seperti itu. Jangan kayak Adam dan Hawa. Waktu Tuhan tanya malah nyalain orang lain. Itu Tuhan, nggak salah. Nggak boleh begitu ya. Jadi harus diingat, nggak apa-apa kalau adik-adik berbuat salah, nggak apa-apa. Tapi harus meminta maaf, harus jujur. Oh, itu sama Tuhan. Oh, itu sama papa mama. Oh, itu sama koko adik. Harus seperti itu. Dan terlebih lagi kita harus belajar supaya kita terus menjaga diri supaya kita nggak berbuat dosa lagi, supaya kita jadi anak-anak Tuhan yang baik dan mentaati perintah Tuhan. Nah, ingat nggak minggu kemarin Cicabi ceritanya tentang apa? Ingat nggak? Aduh, lupa apa yuk? Kira-kira minggu kemarin ceritanya tentang apa yuk? Ada yang ingat? Nah, tadi kamu dengar dari Cicabi ceritanya tentang apa yang Cicabi? Adik-adik dulu. Nah, adik-adik dulu deh, apa yuk ceritanya yuk? Intinya, Kak Niko mau kasih tahu apa? Minggu kemarin Cicabi ingetin kita, kan kita sudah tahun baru 2020 berapa? 2022. 2022, adik-adik udah masuk sekolah, habis ini mungkin mau naik kelas gitu ya. Ingat, kita harus jadi anak-anak Tuhan yang mau sayang sama Tuhan, sayang sama sesama, dan mau terus mentaati perintah Tuhan. Dari Adam dan Hawa kita belajar bahwa kita harus jadi anak-anak Tuhan yang taat, yang patuh. Memang Adam dan Hawa berbuat salah, dan kita mungkin juga pernah berbuat salah, tapi nggak apa-apa. Kita harus belajar terus supaya kita nggak jadi terus-terusan seperti itu, dan mau jadi anak Tuhan yang baik, yang taat sama firman Tuhan, taat sama papa mama. Oke?
Oke, Kak Niko pengen lihat jempolnya. Jempolnya mana? Jempolnya. Oke, siap. Terima kasih. Nah, hari ini ada ayat hafalannya. Ayat hafalannya apa? Dari Kejadian pasal 1 ayat 31. Nah, Kak Niko tampilin ya. Kelihatan nggak adik-adik? Kejadian pasal 1 ayat 31. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Oke. Coba adik-adik baca dulu ya. Baca terus diingat-ingat, nanti kalau ada yang mau buat hafalin tanpa melihat bisa kasih tahu Kak Niko. Oke ya, nanti dihafalin ayat hafalannya. Tapi untuk menutupnya, Kak Niko mau ajak kita untuk menutup dalam doa. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Kak Niko yang pimpin dalam doa, adik-adik gak usah ikutin ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar dari Adam dan Hawa bahwa kami harus jadi anak-anak Tuhan yang taat dan patuh kepada Tuhan dan kepada Papa Mama. Tolonglah kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya Kak Niko serahkan kepada Kakak Antonia. Hai adik-adik, gimana kabarnya? Aku pengen denger dong tadi ceritanya Kak Niko tadi cerita tentang apa sih? Ada yang mau bersuara? Bang Adam dan Hawa Kenapa tuh Adam dan Hawanya? berdosa. Tak berbuat dosa. Tidak mentaati perintah Tuhan. Oke. Gara-gara kenapa tuh? Kenapa nggak taatnya sama Tuhan? Dia mau makan buah pengetahuan. Makan buah pengetahuan. Adam dan Hawa tergoda oleh ular. Terima kasih Bapak. Dan tadi ini ya sempat apa ya ngomong. Terima kasih untuk responnya. Tadi ayat hafalannya dari mana sih? Ada yang masih ingat nggak? Nggak. Kejadian pasal 1 ayat 31 bukan sih? Oke, benar. Nah, ya ini ayat hafalannya Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ada yang mau mencoba untuk ngomong tanpa melihat ini? Gak apa-apa lah, lihat dikit-dikit aja. Setidaknya ada yang berani. Atau aku panggil satu-satu? Ada kan? Jesta mau coba? Boleh ditampilin ayatnya? Boleh lah, aku minta tolong supaya Adit mau coba baca aja nggak apa-apa. Nggak mau? Itu ada contekan loh di samping
Sini. Oh, Jovanka mau coba, silakan Jovanka. Apa ya segala yang dijadikannya yang jadwalnya itu sungguh amat baik. Oke. Kejadian 1 ayat 31. Siap, terima kasih Jovanka. Ada lagi yang mau mencoba? Masa Jovanka doang nih yang coba? Ferry, mau coba Ferry? Mungkin agak susah ya, susah. Oh, Jefta, silakan Jefta. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kejadian pasal 1 ayat 31. Oke, terima kasih Jefta. Ada lagi yang mau mencoba? Sisil, mau coba? Dibantuin Ci Brenda. Mau coba? Sisil? Awas loncat. Siapa itu? Aku nggak terlalu bisa melihat orang-orangnya siapa. Kalau boleh di ini ya, angkat tangan atau tanda itu. Si emot. Atau mau coba? Enggak, belum hafal. Itu tuh, ada contekannya. Ya, aku nggak perlu hafal. Oh, ini mau hafal banget gitu ya? Kejadian 1 ayat 31. Ayat Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Oke, terima kasih Mata yang sudah mencoba. Setidaknya ya. Kita tidak mencoba sama sekali. Ada lagi? Sebelum kita memulai aktivitas hari ini. Kalau nggak ada, terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah mencoba untuk menghafal ayat hafalan hari ini. Semoga masih tetap diingat ya. Oke, untuk aktivitas hari ini aku sharing sebentar. Sudah kelihatan kah? Iya sudah. Nah, ini ada kata-kata. Oh, ini kayak susun kata. Oke. Benar sekali. Ya, aku udah ketemu nih. Jadi nonton satu dulu, terus kalian luar ya. Ya ini, kan juga ketemu sebentar. Nomor 1 dulu deh, nomor 1, jangan nomor 2 dulu. Tapi aku taunya cuma nomor 2, nomor 1 paling. Wait, dulu. Ketaatan. Ya benar. Oke. Nomor 2. Ini nomor yang jawab siapa? Aku yang jawab, aku yang warna hitam. Nomor 3 Adam. Nomor 3 Adam. Oke, ini aku tulis Adam. Nomor 4. Nomor 4 pohon. Oke, pohon. Tadi Adin ya yang jawab ya? Tadi nomor 3 aku yang jawab ya. Yang jawab. Nomor 5. Kalau melihat kalian nih, soalnya layar kecil. Nomor 5. Nomor 4 apa dulu? Nomor 4 tadi apa tuh? Tadi ada yang jawab tuh ada. Nomor 9 Eden kayaknya.
Enggak. Urutan dulu ya. Nomor 4 tadi pohon. Nomor 5 apa? Nomor 5 dosa. Eh. Dosa. Soda. Ya, tapi lebih tepatnya dosa ya, teman-teman. Apa? Ada yang jawab? Adit ya? Oke, benar. Adit. Nomor 7. Nomor 4 belum. Nomor 7. Apa? Nomor 4 kan belum. Nomor 7 Tuhan. Adit. Kalau mau tahu, silakan tanya ke Adin. Chat. Adin tadi nomor 4 apa? Nih, apa tuh kira-kira? Pohon. Nah, itu. Tadi terakhir apa? 7. 7 apa tuh? Tuhan. Nah, 8. Buah. Bahu. Oh my God, bukan bahu. Buah, iya benar buah. Buah kepintaran. Nomor 9 Eden. Tapi lebih tepatnya bukan ya, teman-teman. Oke, nomor 9. Eden. 10. Hawa. Oke. Aku tadi yang ketemu duluan. Iya. Kayaknya deh. Keinjek bukan. 11 apa tuh? Apa tadi? 11 kejadian, Kak. Kejadian. Nomor 12 Allah. Oke, benar. Adin lagi. Ada yang lain? 13. Baik, Kak. Baik, Kak. Oke. Terima kasih, kamu juga baik. 14. 14 apa tuh? Kehidupan. Kehidupan, benar. 14. Terakhir nih. 14 kehidupan. Ya, benar, Adin. Nomor 15 sekarang, terakhir. Apa tuh? Taan. Siapa? Taan. Jelas? Kitaan, benar. Aku nggak nyangka loh kalian bisa mengira ini ada yang bahu sama soda. bisa banget itu. Tapi lebih tepatnya itu ya tadi dosa dan apa tadi? Buah. Ya. Terakhir apa? Teman-teman kita ini. Oke, aku stop sharing. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut join ibadah hari ini. Apa? Sharing? Iya. Soda ya. Tapi bukan ya teman-teman, itu dosa. Kalian hebat bisa mengerjakannya, walaupun emang tadi 2 kata itu lucu sih. Aku malah nggak kepikiran itu bisa jadi soda sama bahu, gitu aja sih. Oke teman-teman, kita tutup dalam doa. Ada yang mau didoakan secara khusus kah? Teman-teman? Maksudnya apa? Secara khusus? Iya. Nanti kita doain sama-sama untuk teman-teman kita yang di Rawamangun ya, kayak Devon, terus Michelle. Ya, sebentar bisa ngomong cepat ngomong. Ya gitu. Ya, semoga bisa cepat ngomong, Kak. Kenapa? Semoga Jess bisa cepat ngomong. Oh iya. Maaf ya, aku tidak terlalu
memori otakku sudah semakin pendek kayaknya. Maklumin saja ya kakak tua ini. Oke, kalau tidak ada, kita tutup dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang bisa join dalam sekolah minggu hari ini. Kiranya apa yang kami dengarkan dari Kaniko yang menyampaikan firman Tuhan hari ini bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari, biar kami bisa taat kepadamu lebih lagi Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk teman-teman kami yang di Rawamangun, seperti Michelle, Devon, Melati, Vio, Elo, dan lain-lain. Kiranya Tuhan yang sembuhkan mereka, berikan mereka kekuatan dan kesehatan yang lebih, agar mereka pulih kembali dan bisa beraktivitas seperti semula lagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sudah mulai masuk sekolah, kiranya kami bisa belajar dengan baik, bisa menyerap pelajaran dengan baik, dan juga kesehatan kami Tuhan, kiranya kami tetap sehat walaupun beraktivitas di luar maupun di dalam ruangan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya, haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ada mau sesi foto?